Halo teman-teman, welcome back to my YouTube channel. Jumpa lagi dengan saya Dr. Rudi. Terima kasih sudah berkunjung ke channel ini. Bila teman-teman belum subscribe channel ini, silahkan teman-teman subscribe. Bantu saya untuk dapat mengembangkan channel ini, sehingga channel ini dapat menjadi bermanfaat bagi orang-orang dalam skala yang lebih luas ya teman-teman. Baiklah teman-teman, pada kesempatan ini kita akan membahas suatu obat gula ya teman-teman, obat DM diabetes mellitus, yang kali ini adalah obat oral ya teman-teman. Obat itu adalah Gliclazide ya teman-teman. Obatnya seperti ini, Gliclazide tablet 80 mg ya teman-teman. Jadi sebelum kita sampai ke obat ini, kita bahas singkat dulu tentang diabetes mellitus ya teman-teman. Jadi teman-teman, diabetes mellitus adalah suatu kondisi di mana kadar gula darah tidak stabil atau tinggi ya teman-teman, karena insulin tidak bisa memetabolisme glukosa, sehingga tidak terbentuknya energi yang tadinya energi bisa dihasilkan oleh metabolisme gula. Kali ini energi tidak bisa dimetabolisme dari gula ya teman-teman, sehingga gula tersebut tetap berada di dalam darah dalam jumlah yang relatif banyak ya teman-teman. Jadi mengapa diabetes mellitus ini terjadi? Karena insulin tidak bisa bekerja efektif, atau bisa banyak penyebabnya. Bisa karena produksinya yang sedikit, atau tidak sama sekali pada DM tipe 1, atau bisa juga insulin tersebut kehilangan sensitivitas, sehingga insulin tersebut tidak bisa memetabolisme glukosa menjadi energi. Jadi patofisiologinya berbeda antara DM tipe 1 dan DM tipe 2. Pada DM tipe 1 terjadi karena pankreas tidak bisa menghasilkan insulin, sedangkan pada DM tipe 2 pankreas bisa menghasilkan insulin, tetapi insulinnya tidak efektif untuk bisa memetabolisme glukosa menjadi energi. Nah, pada DM tipe 1 biasanya terjadi dari anak-anak ya teman-teman, sedangkan pada DM tipe 2 terjadi pada orang dewasa. Pada DM tipe 1 mutlak menggunakan insulin, karena memang insulinnya tidak dihasilkan oleh pankreas. Tetapi pada DM tipe 2 tidak wajib menggunakan insulin, bisa menggunakan obat oral, baik itu untuk meningkatkan sekresi insulin. Contohnya obat ini Gliclazide adalah untuk meningkatkan sekresi insulin, maupun ada obat-obat jenis lain yang gunanya adalah untuk meningkatkan sensitivitas insulin. Jadi teman-teman, kadar gula darah itu yang normalnya adalah pada rentang 100 sampai 200. Kalau puasa, jika di atas 126 bisa lampu kuning untuk bisa kita diagnosa sebagai pasien diabetes mellitus. Tetapi pada dasarnya kadar gula yang kita harapkan adalah pada rentang antara 100 sampai, sebenarnya sih pada rentang 100 sampai 160 itu sangat efektif. Tapi ada juga sumber atau referensi yang lain mengatakan pada rentang 100 sampai 200 sudah cukup untuk kita katakan bahwa kadar gula tersebut adalah kadar gula darah yang normal ya teman-teman. Jadi langsung ke topik kali ini ya teman-teman. Gliclazide 80 mg adalah suatu obat untuk yang tujuannya adalah untuk meningkatkan sekresi insulin ya teman-teman. Jadi ini obat ini ditanggung oleh BPJS. Jika teman-teman memiliki kartu BPJS, silakan kontrol ke poli penyakit dalam atau ke poliklinik dokter umum juga bisa untuk mendapatkan obat ini. Dan dokter pun nanti akan merekomendasikan berbagai macam bentuk obat diabetes ya teman-teman, baik itu obat insulin maupun obat oral. Gliclazide ini biasanya digunakan pada kasus-kasus diabetes mellitus yang masih bisa menggunakan obat oral. Kategori kita katakan bisa menggunakan obat oral jika kadar gulanya masih tidak terlalu tinggi.
Jika kadar gula sudah mencapai 400-an, 500-an, kemudian tidak respon dengan menggunakan obat minum, obat oral, contohnya seperti ini, maka sudah bisa menggunakan insulin. Tetapi jika kadar gula masih relatif tidak terlalu tinggi, masih bisa kita menggunakan obat ini ya teman-teman. Gliclazide 80 mg. Jadi di sini informasinya, obat ini harga eceran tertingginya adalah 5.000 ya teman-teman. Sumber lain ada yang mengatakan dalam rentang 3.000 sampai 13.000. Tapi obat ini adalah harga eceran tertingginya yaitu 5.082, 10 tablet ya teman-teman. Di sini juga diproduksi oleh PT Dexa Medica ya teman-teman. Dexa Medica, dan obat ini harus dengan resep dokter. Tetapi jika teman-teman sudah sering berkonsultasi dengan dokter, kemudian tiba-tiba obat habis, kemudian memiliki apotek yang dapat dipercaya, bisa langsung menggunakan obat ini ya teman-teman, atau membeli obat ini. Jadi teman-teman, ketika mengkonsumsi obat ini, ada sebaiknya teman-teman memantau juga kadar gula darah, baik itu dalam jangka rentang waktu yang panjang, contohnya dengan pengukuran HbA1c, maupun mengukur kadar gula darah puasa dan 2 jam setelah makan, contohnya sehari sekali jika pasien dirawat di rumah sakit, atau bisa juga dalam rentang waktu per 6 hari atau per 1 minggu sekali, teman-teman dianjurkan untuk mencek secara berkala kadar gula darah teman-teman atau saudara, sehingga penggunaan obat ini tidak menyebabkan kadar gula yang terlalu rendah ataupun yang terlalu tinggi. Seperti yang saya katakan tadi, optimalnya kadar gula darah adalah dalam rentang 100 sampai 200. Itu sudah sangat efektif sehingga tidak mengakibatkan kerusakan organ-organ dalam ya teman-teman. Jadi kadar gula yang terlalu tinggi itu nantinya tidak kita sadari ya teman-teman. Pasien-pasien DM itu tidak menyadari bahwa di dalam tubuhnya sebenarnya sudah terjadi kerusakan organ-organ, contohnya ginjal, pembuluh darah jantung, pembuluh darah di otak, dan lain sebagainya. Itu tidak kita sadari, tetapi perlahan tapi pasti pasien-pasien yang tidak terkontrol gulanya akan mengakibatkan kerusakan, baik itu yang mikro atau skala kecil maupun skala besar ya teman-teman. Jadi teman-teman, obat ini sangat direkomendasikan bahwa untuk pasien-pasien diabetes mellitus, aturan pakainya sekali sehari ya teman-teman. Bisa dikonsumsi sebelum atau setelah makan ya teman-teman. Tidak ada masalah, bisa juga dikonsumsi pagi, siang, atau malam. Tidak ada ketentuan yang terlalu ditentukan. Kemudian dosis maksimalnya adalah 320 mg per hari ya teman-teman. Dosis awalnya yaitu 40 sampai 80 mg. Ini sediaan 80 mg ya teman-teman. Dosis awalnya 40 sampai 80 mg. Kemudian dosis maksimalnya adalah 320 mg. Oke teman-teman, cukup sekian review singkat saya tentang obat Gliclazide 80 mg untuk diabetes mellitus tipe 2. Segera kontrol kadar gula darah teman-teman sekalian. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini ya teman-teman, agar video ini dapat berkembang luas dan memberikan manfaat bagi halayak luas ya teman-teman. Terima kasih teman-teman, jangan lupa untuk saksikan video-video saya selanjutnya. Terima kasih, salam sehat.